ini kita membuat tugas UAS kelompok konflik organisasi atau kelompok. Anggota ini terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama ada Bagas Tistiawan, Burda Sidik, saya Rizka. Saya Fanaro Zebua. Di dialog tema kali ini, teori yang kita ambil adalah dari Ben Enschede dan Thomas Kilmann. Kenapa? Karena teori yang digunakan itu menjalankan peran koordinator, inisiator, dan gatekeeper. Kemudian pada Thomas dan Kilmann kita mengawali diskusi mengarahkan ke konsep theme, emosi yang muncul di awal, kemudian disarankan melakukan pendekatan seperti collaborating dan beralih ke compromising. Jadi komunikasi tetap asertif dan profesional seperti itu. Jadi judul dialog ini adalah kita membahas tentang ketua bayangan, yaitu ketika ketua cuma nama. Oke, kita mulai dari sharing-sharing dulu nih Mbak ya. Kita sharing-sharing dari pengalaman kita dari sebuah pemimpin bayangan atau ketua bayangan. Ya mungkin dari gue sendiri itu pernah berpengalaman ketua bayangan itu muncul ketika di area yaitu di kegiatan workshop Mbak dan teman-teman. Kegiatan workshop waktu rapat dia datangnya di awal aja Mbak. Dia datang di awal. Nah, karena mungkin saya lihat kompetensi dia bagus. Maka kita pilih untuk dia jadi sebuah ketua atau pemimpin di situ. Lalu di rapat-rapat berikutnya dia hanya muncul waktu briefing atau geladi. Ya, itu cukup membuat bingung ya, karena perancangan dia tidak ada, waktu diskusi dia nggak ada, jadi semua tema atau konsep itu kita jalani sendiri, kita susun sendiri, kita rangkai sendiri, kita mau ngapain, tema kita apa dan segala macamnya. Lalu waktu besoknya, hari hanya dia udah nggak pernah datang rapat, datangnya telat lagi. Nah, apa nggak kurang ini ya, datangnya telat, pembukaan udah selesai semua, dia datang hanya dada, lalu terus tiba-tiba nimbrung dan jabat tangan kepada petinggi-petinggi di sana atau yang kita undang di acara itu, di workshop itu. Nah, alhasil setelah dia datang, dia duduk rapi, duduk bersama atas-atasannya yang kita undang. Nah, saya di pojokan. Mendengar kejadian seperti itu cukup mengelakkan apa sih ya, karena yang membuat konsepnya siapa, yang menjalankan siapa, tapi yang dihargai siapa. Tanpa memperkenalkan Bagas di situ ya. Iya, Biasanya kan benar. harusnya kan sebagai ketua, kita kenalkan juga sebagai Bagas, sebagai Iya, dan berbeda. Tapi dia nggak malu nggak sih, kan biasanya kalau ada acara-acara formal kayak gitu kan, biasanya kan ada yang namanya pembukaan laporan ketua ya. Iya, betul. Pembukaan ketua. Iya benar. Masa kalau contohnya dia nggak ikut kontribusi sama sekali, ya gimana bisa dia ceritain gitu loh? Apa sih namanya? Laporan kegiatannya apa aja? Ya, padahal dia datangnya juga telat ya. Iya. Itu dari pengalaman saya tuh. Sebuah ketua di dalam sebuah workshop, dia udah nggak pernah ikut rapat, datangnya telat, lalu nimbrung dan duduk rapi. Gitu sih. Coba mungkin dari Burda bisa menceritakan nih pengalaman tentang sebuah pemimpin bayangan. Mungkin kalau dari gua ya, Pak, dari kalau gua pas di zaman SMA kan gua ikut yang namanya Rohis ya. Nah, kurang lebih sama kayak Bagas yang tadi Bagas ceritain, ketua gua juga ketika misalnya lagi ada acara ini kan, gue lagi bikin acara buat maulid nih. Nah, gue situ sebagai sekre. Ya. Nah, gue kan setiap rapat jadi wajib ikut lah. Nah, gue rapat ikut, sedangkan ketuanya itu selalu izin maupun itu rapatnya kan kadang bisa online lewat Meet, lewat Zoom, kadang juga offline. Nah, ketuanya ini selalu minta izin, alasannya banyak banget dan pokoknya alasannya itu. Padahal waktunya fleksibel ya, Ya, bisa betul. gitu. Benar-benar. Emang kadang apa ya?
kalau males tuh ada aja alasannya kan. Nah habis itu pas di gladi kan ada yang namanya kan kalau kan pasti ada hadron ya. Betul. Nah hadron itu pas di situ baru dia mungkin cuma datang ngeliat, habis itu ngeliat ngatur-ngatur bla 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 bla, padahal dia nggak pernah ikut rapat segala macam, habis itu pergi dan cabut. Nah itu kesel banget sih itu sumpah. Di situ gimana ya? Dia Nggak jadi ada ketua. tanggung jawab Iya, dari nggak ada tanggung ketua. jawab. Iya, harusnya ketua jadi koordinator kita segala macam. Ini jadi anggotanya sendiri yang turun tangan buat ngehandle semuanya. Padahal nama dia udah paling atas Betul, ya. padahal udah nama paling atas itu, nama udah tercantum di atas, paling atas sebagai ketua. Nah terus pas di hari H, nah sama kayak Bagas juga, dia duduk di depan, dia sama kepala sekolah, sama guru-guru tuh segala macem sambutan dengan bangganya dia sambutan, senyum lebar. Sedangkan kita yang nge-handle acaranya tuh mikir kayak enak banget ya jadi ketua. Yang pengalamannya sedih banget nih. Nah, betul. Dia jadi ketua tinggal dia sambutan terus senyum lebar segala macam kayak apa ya, dihargai gitu sama guru-guru sama kepala sekolah. Nah padahal guru-guru Ya dapat nilai. Yang capek-capek kan Iya, gitu iya, anggotanya iya. kan gitu. yang capek anggotanya. Nah ketua udah dapat nilai plus juga. Agak kurang ya jadinya ya. Parah sih. Oke, ya berarti ini kayaknya kejadian itu karena ini kita tuh sebentar lagi kan mau ada tugas kelompok 4 hari lagi tadi Iya, ya, Bagas betul. bilang ya. Jadi menyangkut ini kita bahas lagi, ternyata kejadian sekarang. Sementara tugas kita 4 hari lagi untuk melakukan presentasi. Nah sekarang kejadiannya ada di Dika sebagai ketua kita. Itu parah juga itu kalau Dika. Nah, Dika tuh gak pernah hadir juga, sama aja. Iya, jujur lo kan tadi presentasi tinggal 4 hari lagi kan Mbak ya. Iya. Nah, tinggal 4 hari lagi, tapi si Dika ini nih nggak pernah muncul tuh hanya di awal waktu penunjukan sebagai ketua, dan hanya tampil waktu mau presentasi kan. Jujur saya jenuh banget sih. Ya Jenuh sama juga banget. sih, kalau anggota juga ya sama juga, mungkin teman-teman semua juga kayak gitu kan. Iya. Nah, Ya, mungkin teman-teman yang nonton juga iya. seperti itu kan. Nah, jujur aja. Ya gimana menurut Mbak Rizka gitu? Ya saya juga merasa sih kayak gitu, padahal waktu awal pembagian kelompok itu nama dia memang langsung dicatat sebagai ketua. Iya. Tapi nyatanya sampai saat ini bahkan nggak pernah sekalipun diajak kita tuh diskusi terus dibagi job desk-nya apa gitu. Sampai kita saya tuh udah WA juga, itu cuma didiemin aja. Waduh. Hanya di-read aja, Di-read doang, nggak Mbak. dibales. Sama juga gue kayak gitu juga Mbak. Kan kemarin itu gue kirim 2 kali lah telepon line ke grup gitu kan. Nah ya dia juga gak nanya pendapat atau kita nungguin feedback dari dia kan gitu sebagai ketua kita kan kita menghargai dia sebagai ketua lah. Nah sampai sekarang nggak tahu tanggung jawabnya kayak mana gitu, nggak tahu mau dilanjutin apa gimana, saya juga kurang tahu gitu ya. Oke. Mungkin gimana menurut Berarti Mas Fitra gitu. Kacau sih Sidika emang. Ya menurut gua kalau ini sih udah jadi masalah peran ya. Nah, dalam di teori komunikasi kelompok itu terutama menurut Ben and Sheets itu pemimpin itu harus punya fungsi penting. Yang pertama itu dia sebagai koordinator, habis itu juga dia juga sebagai koordinator, inisiator, dan juga gatekeeper. Nah tapi kalau yang jadi pemimpin ngilang kayak Dika ini ya, nah itu struktur kelompok itu jadi timpang. Iya bisa juga. Benar. Sama yang kita alamin sekarang Iya, gitu kan. Oke, berarti kita tuh kayak sebagai kapal tanpa nakoda. Ya, jadi kita tuh bergerak sendiri tapi tanpa ada yang mengarahkan. Yang arah Benar. ada gitu. Terus ketua juga harusnya menjadi pengarah, bukan sekedar nama di atas anggota. Bener banget gak sih? Ya, cuma numpang nama doang ya. Ya memang nih ya bikin kesal. Lagian udah gitu dosen kita juga nggak tahu tuh kondisi internal kelompok tuh seperti apa. Mungkin kelihatannya rapi di luar, tapi karena kita yang kerja dan dia juga yang dapat kredit sebagai ketua,
Udah gitu kayaknya pas presentasi nanti dia juga yang mau ikut tampil, numpang nama sama numpang bicara. Dia menunjukkan bahwa dia ketuanya. Iya, betul. Tapi nggak mau kerja ya. Iya benar. Tapi Tapi nggak mau gue kerja. mikir juga loh. Ini gimana kalau kita kasih tahu dosen aja gimana gitu? Menurut Setuju. dosen lo gimana? Tuh Tapi- sangat setuju. Tapi ya itu dah udah masuk gaya konflik yang kita bahas tadi gitu loh. Benar-benar. Jadi kayak competing gitu loh. Ah, iya. Jadi kalau kita langsung pola konfrontasi ya bisa jadi konflik terbuka. Nah kita juga yang malu kan sebagai anggota di sini. Iya. Nah gitu. Nah tapi kalau kita diamin juga ya terus menerus ya kita juga yang terjebak gitu. Ya di gaya accommodating ini ya ngobrolin perasaan dan tenaga sendiri itu menguras tenaga kita sendiri gitu. Ya, capek hati, Capek capek hati, capek perasaan, Emosi juga. Emosi. Gimana Buddha? Menurut Mungkin Buddha? yang paling ideal tuh gaya collaborating, tapi itu tuh pakai komunikasi dua arah. Nah ini kita ngajak ngobrol aja nggak dibalas sama si Dika, gimana? Mungkin dia lagi punya pacar baru Iya. dia. Tapi ya, sebagai kenal ya. Iya. gitu. Jadi gue sih lebih cenderung ke gaya compromising sekarang ya. Kita selesaiin dulu tugasnya, habis itu nanti di akhir kita sampaikan kondisi yang sebenarnya ke dosen ya. Terus kita harus transparan juga tanpa niat menyerang si Dika. Oke, berarti kita sepakatin dulu nih ya. Berarti kalau misalkan si Dika minta presentasi dan kalau dia tiba-tiba muncul dan minta tampil, kesepakatan kita untuk bilang ke dosen berarti ya, untuk mencapaikan kalau misalkan si Dika nggak bekerja. Ya. Oke. Oke. Tapi sebenarnya nggak setuju juga. Gue tuh nggak setuju. Harusnya dia refleksi. Tapi ya kita bisa ajak dia ngobrol dulu. Walaupun kita udah telat, minimal kita kasih dia ruang untuk menjelaskan. Jangan langsung marah-marah lah. Kita tetap Oke. profesional aja. Ya benar sih. Ya menurut gua juga mikir-mikir kita kasih kesempatan terakhir aja kali ya. Oke. Gimana sih menurut gua? Itu soalnya namanya juga satu kelompok kan sama kita kan kasihan juga. Iya. Nah gue juga kalau ntar malam ntar bisa ngechat dia gitu kan. Tapi kalau dia masih diamin aku ntar kalau saya chat gitu ya yang mau gimana lagi, kita juga nggak bisa ngasih lebih kan sama dia. Kita bisa juga buat catatan kepada dosen, ntar kita kasih tahu aja dosen gitu kan. Kita juga udah berusaha. Iya buat, berusaha untuk menghargai. dia Iya. sebagai ketua kan gitu. Kelompok ini nggak ideal ya. Ya, nah kalau kita menjatuhkan dia juga malah jatuh di kelompok kita juga, enggak. Jadi Kita juga yang kena. malah kita yang bilang ini jadi provokator, jadi main internal nih, Iya. menyerang Jadi personal. tetap, iya, nyerang ke personal. Gue juga setuju karena kalau misalnya kita terus diem kayak gini nih, kita jadi bagian sistem yang ngebiarin pemimpin itu cuma jadi simbol. Nah, dalam kelompok yang sehat itu semua anggota itu harus aktif, Iya. apalagi ketuanya. Iya, Nah, itu ketua wajib sebenarnya, aktif wajib. ya, banget. buat ngatur-ngatur anggotanya. Iya. Tapi pemimpin tetap juga harus punya tanggung jawab dalam hal arah dan juga koordinasi. Kalau kayak Mika ini nggak ada koordinasi, kita juga nggak dikasih arah segala macem, jadi kita sendiri yang kerja. Iya. Udah tau kan pemimpin itu sebagai kaki kita kan Iya, mau kemana. benar. Ya. Kalau nggak ada pemimpinnya kita nabrak. Ya, berarti dan kalau kita biarin budaya kayak gini tuh sangatlah buruk. Mungkin besok-besok kalau orang ini ngerasa cukup tampil di awal terus ngilang dan tetap dapat pengakuan, itu saya sangat tidak setuju. Mending saya ganti kelompok atau saya malah bikin sendiri ya. Kalau sampai kejadian seperti ini lagi. Iya sih, ini buat pelajaran juga buat kita. Kadang jabatan itu memang bukan tentang posisi, tapi harus tahu sebagai ketua itu atau pimpinan itu fungsi dia tuh apa sih sebenarnya. Ya. Jadi nggak asal Iya. nama dan Jadi, hilang. justru malah kerjaan-kerjaan ketua tuh yang menjalankan fungsi-fungsinya tuh ya kita berempat malah, iya nggak sih? Iya. Ada yang nyusun ide, ada yang koordinasi progres, ada juga yang ngecek kualitas konten. Emang benar semua itu harus ada job desk-nya masing-masing dan kerjakan job desk masing-masing. Tapi kalau memang ketuanya tidak bertanggung jawab juga nggak akan bisa. Mau nggak mau kita harus handle. Ya menurut aku sih sependapat juga sama mereka sebenarnya.
Ya kayak menurut dan saat ini kan pemimpin gak harus satu orang juga kan. Iya, betul. Dalam kelompok itu kan kita bisa aja berfungsi, berbagai anggota itu ada berfungsi-fungsinya masing-masing kan gitu. Kepemimpinan terbesar, dan itu ya juga yang sekarang kita kejadian sama kita sekarang itu. Dan tetap harusnya kita dipilih sebagai ketua itu dia yang paling siap menjalani peran paling besar gitu loh. Ya. Paling- Sebagai ketua, sebagai ya. paling ketua gitu loh. Itu pikul apa namanya? Dia Ingat sama cicing iya, baru benar, itu benar, benar. udah agak masuk peribahasa tuh. Bahasa gitu kan. Oke. Saya juga sebenarnya sebagai Ya udah. Nah, gimana kita tetap kerja bareng, tapi kita komunikasi ini ke Sidika dengan baik. Nah, Panar nanti lu chat ke Sidika tuh. boleh, Ya. boleh. Nanti gue kirim chat personal aja dah sama dia. Dan di sini aja juga buat ngajakin aja gitu biar dia bisa hadir gitu kan, diskusi besok dan kita kasih update kontribusinya dan kita dengar dulu apa respon dari dia kan sebagai ketua. Ya, kita harus dengar dulu respon dari dia gimana. Tidak menyalahkan Supaya kerja dia sendiri aja ya. benar, Oke. benar. Dan kalau masih nggak ada tanggapan sama dia ya baru kita ambil sikap bareng-bareng gitu gimana menurut Setuju. kelompok kita masuk. Setuju kan, Bun? Setuju. Oke. Oke, setuju. Dan juga gue juga bakal terus menapin slide dan teori kita buat pembahasan besok. Terus juga kita nggak boleh kehilangan fokus satu. Terus juga meskipun kita lagi di keadaan gerah atau jenuh dari sebuah Sidika ini nih. Ya, oke. Ya, ini pengalaman berharga juga ya. Kita jadi tahu kadang yang kelihatan pemimpin itu belum tentu fungsional. Justru tim yang solid bisa tetap jalan tanpa figur sentral asal komunikasi kita tuh sehat. Betul. Dan selama kita jaga kejelasan peran, saling dukung dan juga tetap transparan, gue yakin presentasi kita ini bakalan tetap kuat. Bahkan mungkin kita ini lebih kuat karena dibentuk dari kerja tim sesungguhnya. Ya. Walaupun tanpa ketua kita tetap bisa jalan ya. Bisa sebenarnya cuman ya Tetap menghargai. Iya. Oke, siap. Berarti kita harus tetap keep communication terus ya. Ya. Terus thank you untuk semua. Gue juga senang satu tim kelompok dengan kalian. Saya juga have fun, saya juga have fun satu kelompok sama kalian. Kita tetap jalan meskipun ditinggal ketua. Oke. Kita semangat. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Semangat, Oke. Bagas, Burda, semangat. Semangat. Terus. Jadi tim yang solid. Oke. Thank you. Kita mau jelasin ini nggak sih? Enggak, kan udah di awal video. Udah. Oke, thank you guys. Kita selesai nih diskusi ngebahas sebuah ketua bayangan atau ketua hanya nama gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Boleh juga ya buat isi-isi pendapat kalau kalian punya cerita yang sama. Benar. Jangan lupa isi pendapat di kolom komentar. Ya, thank you. Thank you.